Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ondi di channel Ondi Berry, guys. Jadi masuk kartu grafis arsitektur touring ya. Jadi Inno3D GeForce GTX 1650 GDDR6 ya. Twin X2 Edition, guys. Jadi ini yang sudah GDDR6 ya. Untuk spesifikasinya GeForce GTX 1650 Twin X2 unit 2023, guys. Bulan Februari Maret ya. Dari Sinex Metro Data Indonesia ya. Oke, ini box bagian luarnya. Kita buka box bagian dalamnya untuk kartu grafisnya ya. Ini pertama ada kartu-kartu ya, kelengkapan untuk kartu grafisnya, manual instruction, dan juga ada apa nih, warranty disclaimer. Kemudian terlihat untuk kartu grafisnya dalam packaging ya. Kita buka aja sponnya, spons kanan kiri khas Inno3D ya. Dan terlihat di sini kartu grafis sudah dikeluarin dari anti static bagnya, guys, biar lebih mudah aja. Kita lihat lebih dekat. Untuk unitnya yang Twin X2 ada yang seperti ini ya. Jadi berwarna hitam full. Kipasnya ini juga otomatis, bakal muter di 55-60 derajat Celcius. Selebihnya di bawahnya akan idle. Kemudian heatsinknya berwarna chrome. Kemudian untuk PCI Express generasi 3.0. Untuk kartu grafis ini dibekali silver pipe ya. Di bagian pendinginannya, atas dan bawah. Kemudian ini thermal padnya juga masih tebel. Masih sangat rawat ya, mantap. Untuk kartu grafis ini membutuhkan 6 pin power, TDP kurang lebih di 75 watt ya, seperti 1050 Ti ya. Untuk heatsinknya berbentuk compact, ini bagian exhaustnya seperti ini. Dan untuk kebutuhan display, di sini dilengkapi dengan display port, HDMI port, dan DVI port dengan platnya juga masih oke, masih bersih ya, mantap. Dan untuk di bagian backplate-nya atau fibernya ini juga mulus bening, kinclong ya guys ya. Spesifikasinya GTX 1650 4GB 128 bit GDDR6. Untuk unitnya ini unit 2023 ya, minggu ke-9. Untuk segel pembeliannya per akhir Maret 2023. Kalau garansi 3 tahun, jadi bakal expire di Maret 2026 guys ya. Dari Sinex Metro Data Indonesia. Oke, kita akan pasang rig. Kita akan tes bagaimanakah performa dan kinerja dari kartu grafisnya, guys. Let's go. Inno3D Twin X2 ya. Jadi kipasnya ini otomatis, GTX 1650 nya dengan 6 pin power, TDP di 130-an, 140-an all device, dan display port HDMI tercolok dengan baik dan tampil di layar dengan mantap. Suhu adem kipas idle 38 ke 40 derajat Celcius. Kita akan benchmark ya. Oke, recording started. Ada filenya, wattmeter di angka 100 watt sampai 120-an. Suhu di 38 ke 40 derajat Celcius. Kita akan look up spesifikasi kartu grafisnya. Jadi ini dari brand Inno3D ya, brand Inno3D. Kita coba cari. Di sini database-nya udah mulai sedikit di touch power up. Kita pakai yang OEM aja, nggak apa-apa ya. Jadi arsitektur touring ya, dengan 6,6 miliar transistor ya, DRX-nya 12_1, kemudian encodernya udah Gen 7, decoder Gen 4. Untuk kartu grafis ini memiliki TDP mentok di 80 watt, suggested power supply 250 watt dengan memori 4GB GDDR6. Dan kita akan tes benchmark ya, menggunakan Steel Nomad Lite. Kita running ya. Temperatur di 42 derajat Celcius. Voltage 0,644 sampai 0,744 volt, wattmeter di angka 130-an, under 150-an watt, dan konsumsi daya untuk kartu grafis di 10,8 sampai 22 watt ya. Kipas masih di zero performance atau zero RPM. Jadi ini unit Sinex Metro Data, Februari Maret 2023 to 2026. Oke, 46 ke 51 derajat Celcius, wattmeter di under 250 watt. Berjalan di 1,8 GHz, temperatur di 53 derajat Celcius, kipasnya masih belum muter ya. Biasanya di angka 60 derajat Celcius baru muter sensor, 55 ke atas lah, itu udah mulai ada pergerakan dari kipas. Untuk power di under 70 watt, under 80 watt ya guys ya. Kemudian usage 100%, memori 3 GB terpakai, no line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil whine, semua berjalan dengan stabil ya. Untuk kinerja clock speed, temperatur, dan powernya juga stabil. Kipasnya powerful dan cukup senyap, mantap.
Ini juga aku tes secara vertikal ya. Jadi supaya lebih terdengar seperti itu, dan suara kipasnya masih sangat aman guys. Mantap. Buat meter di under 250-an pokoknya guys. Biasanya berjalan di 190 sampai 200-an ya. Oke, kita coba lihat resultnya. Good, mantap guys. Gak kalah dengan yang ultimate ya, 3300 sekian, hampir 3380. Coba kita komparasi dengan result. Valid result ya, average temperaturnya 57 derajat Celcius, dan sensor juga bekerja dengan normal. Kipasnya tadi muter di 55 derajat ke atas. GPU clock memory clocknya stabil ya, bisa dibilang ini dalam garis lurus. GPU clock tentunya akan berada di atas memory clock frekuensi. Semua kurvanya di sini juga stabil. Ini yang hitam kalau kita lihat ini presentase dari CPU utility. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan GPU load. Yang merah ini benar-benar lurus banget, gokil. Mantap. Untuk sensor di sini GPU clock tembus 1,9 GHz, memorinya di 1,5 GHz, temperatur mentok 60 derajat Celcius, average-nya 45 derajat Celcius, idealnya 44, dan terendahnya 38 derajat Celcius. Tuh masih sangat menggigil ya. Kipas muter mentok di 38% usage, dan ini udah mau ideal lagi nih guys. Dengan konsumsi daya untuk kartu grafis mentok di 75 watt, average-nya 27 watt, idealnya di 15 watt, dan terendahnya di 10,8 watt ya. Jadi untuk si arsitektur Turing GTX 1650 GDDR6 ini tentunya konsumsi dayanya lebih kecil, lebih irit, lebih hemat daya. Bisa dibilang 1112 dengan 1050 Ti, tapi performanya beberapa kali lipat lebih mantap ya. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Untuk Inno 3D Twin X2 GeForce GTX 1650 unit Maret 2026 ya. Garansinya dari Maret 2023. Buat teman-teman yang butuhkan, nih ada 1 unit, bisa mampir lapak Kodiberi. Kita akan lanjut tes kategori berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.